Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Murti Afriani dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor induk mahasiswa 20250844042 akan melaksanakan ujian UKIN pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau tahu siapa-siapa saja yang hadir di kelas ini. Kita absen dulu ya. Camila, Alena, Alia, Ardita, Azam, Azwa, Ihsan, Dava, Hafiz, Jeffrey, Ramaya, Nasya, Olivia, Tiko, Sabila, Suci, Tarisa, Talia, Tio, Veronica, Gisa, Irna, Kasih. Okay, thank you. Before we start our lesson about text that we just learned yesterday, ada yang ingat materi kemarin kita sudah belajar tentang descriptive text. Nah, sebelum melanjutkan materi kita selanjutnya, Ibu mau kamu semuanya untuk berdiri dulu. Ayo, kita berdiri. Oke, Bu Guru akan mencontohkan lagunya yang pertama. Nanti kamu mengikuti, kita repetisi atau kita ulang sebenarnya 2 kali. Oke? Number 1. Peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, dance banana, dance banana, out banana, out banana. Cukup ya? Cukup. Sekarang kita semua coba kita dance banana bersama-sama. 1, 2, 3. Peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, dance banana, dance banana, out banana, out banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, dance banana, dance banana, out banana, out banana. Stop. Oke. Before we start the description about report text, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang report text, Ibu punya tes awalan pembelajaran tentang report text. Sejauh mana sih kamu tahu tentang report text? Nah, silakan di sini ada tes diagnostik test, yaitu tes yang Ibu akan lakukan sebelum kamu belajar materi selanjutnya. Okay, before we continue our lesson, I will give you a diagnostic test that will express your knowledge atau pengetahuan kamu tentang pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi nanti silakan di teks ini kamu dibaca selama kurang lebih 5 menit, kamu pelajari. Nanti akan Ibu tampilkan
sudah menerima, silakan kamu baca beberapa pertanyaan, lalu kamu coba menjawab seperti pengetahuan yang kamu ketahui about the context ya. Before we continue our lesson, please read the material and then answer the question based on your knowledge ya. Kamu menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kamu ketahui about the context. Please do your task now. Short information about koala, and then there are 4 questions, and you can answer the question based on the paragraph. Kamu bisa menjawab pertanyaannya berdasarkan paragraf tentang koala. Oke, coba untuk mengecek pengetahuan kamu sebelum kita memulai pembelajaran. Ada yang sudah menjawab soal nomor 1? Coba angkat tangan siapa yang sudah menjawab. Of the text. Yes. What is the main topic of the text? Koalas. Is Tanisha's answers right or wrong? Betul atau salah? Betul. What is the main topic of the text? Apa topik utama di teks itu? Berarti koala. Thank you Tanisha, good job. And then question number 2. Anyone can answer the question number 2? What do koalas eat? Mainly eucalyptus leaves. What do koalas eat? Apa yang biasa dimakan oleh koala? Eucalyptus Leaves. Good job, Suci. And then third question, pertanyaan yang ketiga. Siapa yang sudah bisa menjawab? Biko, have you answered the question number 3? Okay, please. How long do koalas actually sleep? They sleep around 18 to 20 hours a day. Okay, good. How long do koalas usually sleep? Biasanya koala tidur berapa jam? Yes, and the answer is around 18 to 20 hours a day. Antara 18 sampai 20 jam per hari. Okay, good. Good job, Nico. Great. And then the last questions. Anyone have answer the question number 4? Siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 4? Anaya, okay. Please. Explain. No, koala is not the same as a bear. No, not the same. Yes. Yes. No. Koala is not a bear, but
They are marsupials, meaning they carry their babies in a pouch. Ya, mereka adalah jenis marsupials yang mempunyai kantung di perut. Yes. Nah, pakai bread caranya, jawabannya kurang lengkap ya. Nanti kamu Oke, terima kasih. Nanti Bu Guru akan menganalisis jawaban-jawaban kamu. Di akhir, Bu Guru akan mengumpulkan hasil tesnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari kamu sudah bisa memahami bahwa teks report itu adalah teks yang berisi tentang apa? Coba. Bahasan atau definisi atau ringkasan bisa, ulasan bisa tentang segala sesuatu secara umum. Karena kita sudah belajar tentang descriptive text, Guru akan sedikit membandingkan what is the differences between descriptive text and report text. Apa perbedaan dari descriptive text dengan report text? I have written about the differences about report text and descriptive text. Nah, kamu baca di sini. Report text is text that tell us about something in general. Ya, general descriptive text is text that tell us about something in detail. Dalam bahasa Indonesianya, report text itu teks yang menceritakan berita secara umum. Berita kalau dalam masa sekarang itu bentuknya tidak hanya dalam bentuk koran, tapi bisa juga dalam bentuk artikel di sosial media, dan in site, situs-situs yang ada di internet juga bisa. Dan in every platform online bisa semuanya. Kalau ditulis itu bisa berarti report text. Nah, selanjutnya the structure of report text. Ada dua struktur penting ketika kamu mau belajar atau mempelajari tentang report text. The first is general classification. General classification is klasifikasi secara umum. Misalkan kamu mau membahas tentang hewan, biasanya seperti yang tes study kamu sudah lakukan itu tentang koala. General classification itu berisi jenisnya, bentuknya, warnanya, and then cara berkembangnya, tapi secara umum. And then the second one is description. Nah, description ini berisi tentang deskripsi tentang hal tersebut apapun, ya, tapi secara umum. Yes, the keywordnya atau kata kuncinya biasanya adalah average, rata-rata, commonly, umumnya, generally, secara umum. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Sampai di sini paham ya? Berarti kalau kamu akan membuat sebuah report text, kira-kira apa saja yang harus kamu perhatikan? Yang pertama adalah general classification. Aku harus bisa membedakan yang termasuk di general classification sama yang termasuk ke dalam description. Dan selanjutnya adalah seperti ini. General classification terdapat pada paragraf pertama. Seperti yang sudah kamu pelajari tadi ya di tes awal, itu hanya satu paragraf. Oh, ternyata ibu saya menemukan di kalimat pertama itu sudah termasuk di general classification. Nah, dalam paragraf tersebut akan membahas aspek umum terkait
tulisan warna biru. Nah, di situ akan ada television or TV is one of humanity's most important means of communication. Ada yang tahu maknanya? Secara umum, televisi adalah salah satu hal terpenting yang berkaitan dengan komunikasi. It brings picture and sound from around the world into millions of homes. Wow, ini artinya adalah televisi tersebut membawa gambar dan juga suara dari negara bagian tertentu ke berjuta-juta televisi yang ada di rumah yang ada di dunia. Bisa kamu bayangkan betapa pentingnya fungsi television. Maybe from now the function of television digantikan atau fungsinya televisi digantikan oleh handphone. Betul tidak? Betul. Jadi kamu harus menggunakan handphone dengan bijak. Karena apa? Informasi detik ini bisa sampai di detik selanjutnya ke negara atau ke belahan dunia yang berbeda. Indirect time, pada waktu yang langsung. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu tentang description. Descriptionnya adalah akan terdapat pada paragraf kedua. Nah, ini umumnya, commonly, generally terdapat di paragraf kedua hingga selesai. Jadi kalau di structure report text itu, the structure of report text is only two. Yes, first is general classification, and then the second is description. The description is not about all the information that can you read about the topic, ya. Berisi tentang informasi yang ada di topik awal, biasanya lebih detail, tapi detailnya secara umum. Nah, pembahasannya mendetail dan akan terdapat beberapa bagian. Kalau tadi guru mengatakan biasa ada juga yang memberikan karakteristik di awal, tapi kalau ditaruh di description juga boleh. Karakteristik dari seekor hewan, kemudian habitatnya, lalu makanannya. Itu juga bisa kamu masukkan informasinya di description. Any question? Sebelum kita melanjutkan, sudah cukup jelas? Nah, language feature of report text. Language feature itu bahasa yang biasa digunakan, kaitan kebahasaan, yaitu simple present tense. Simple present tense berarti rumusnya subjek plus verb satu. Berarti kalimat saat ini. Nah, simple present tense dalam kalimat dengan pola kerja yang menggambarkan keadaan masa sekarang. Karena ini kalimat atau teks yang berisi tentang berita, jadi kamu menggunakan bahasa masa kini atau sekarang, factual time yang sekarang sedang terjadi. Itu logical connector. Nah, logical connector adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebuah ide, sebuah kata atau frasa dengan ide atau frasa yang lainnya. Contohnya, can sit and watch the president makes a speech or visit a foreign country. Nah, ini contohnya di teks berjudul Anda. Melihat binatang panda. Nah, pandas artinya mouse. Artinya panda adalah binatang mamalia. It means that panda real life activities, berarti melahirkan.
Description. A panda is like a deer. Their bodies are typical. Berarti tubuhnya itu hampir menyerupai manusia. Punya dua kaki, punya dua and then they has two dominant color, white and black. Ada dua warna dominan. Apa saja warnanya? Letaknya ada di jenisnya kira-kira apa ya? Reptil. You have a bintang. By a komodo, you have to go to hospital. Kalau kamu digigit oleh komodo, kamu harus pergi ke rumah sakit. I have a jumbled paragraph consists of many kinds information about komodo. Now your job is you combine with your friends, make a group consist of 4 students. Kamu membuat grup atau kelompok berisi 4 atau 5 siswa, and then what should you do? You have to arrange this paragraph. Kamu harus mengatur atau membuat paragraf ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Dilihat kalimat-kalimatnya. Setelah kamu mencoba menyusun, coba kamu dengan teman berdiskusi. Kira-kira di description-nya itu atau di penjelasannya di konteks yang sudah diberikan, kamu cari informasi apa saja yang kamu dapat, ya. Misalkan tentang gurunya, tentang apa gurunya yang ada di dalam teks itu. The main social function of the text is to give us factual information about the content. Faktual, informasi yang faktual saat ini tentang berarti kita selanjutnya. Oke, di atas note ada yang sudah menentukan kira-kira apa? Tentang pembelajaran kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, there is a reflection between you and me. Ada refleksi tentang kehidupan kamu. Coba kamu mengatakan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, apa yang kamu paling pahami. Terus guru menyebutkan just katakan put on the paper, use your expression. Ada 2 ekspresi, yaitu kalau kamu paham, kamu tempel ini di kertas. Kalau kamu masih bingung, ibu saya masih bingung, kamu tempel ini, ya. Kamu tuliskan refleksi kita untuk siang hari ini. Kertas itu kamu silakan tempelkan. Cepat saja. Ayo ditempelkan, sudah selesai. Oke, yang sudah selesai silakan
description of everything. Yes? Okay. Don't forget to learn about report text next. Pertemuan berikutnya kita akan membahas report text lagi. Jadi terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Kamu mendapatkan pemahaman yang baik pada pembelajaran kita. Oke? Thanks for your attention.